Halo guys, selamat datang kembali di Rebel Rupiah. Jadi selama kita sudah mulai mendekati akhir tahun, mendekati tahun depan, mendekati bulan, ada banyak yang bertanya pantauan ekosistem yang paling utama di Rebel Rupiah itu apa. Dan salah satunya itu ya Monad yang sudah pernah kita bahas, bikin 2 video sebelumnya dan sempat disebutin di video ketiga tentang blockchain modular integrated waktu itu. Banyak orang punya pertanyaan, jadi kita bakal bahas itu semua secara teknis lebih mendalam untuk yang pengen mendalami Monad dan kenapa ini jadi ekosistem utama yang kami pantau untuk tahun depan dan untuk bull market, dan kenapa di judulnya kami bilang solusi skalabilitas EVM yang terbaik. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Rebel Rupiah. Jangan lupa dibaca ya disclaimer yang sebelumnya itu. Dan kalau misalkan saya pengen mulai sekarang sebelum mendalami topik dan teknis tentang Monad dan menjawab banyak pertanyaan yang kalian punya, sebenarnya saya pengen kasih disclaimer bahwa ini bukan tentang testnet, bukan tentang token, bukan tentang informasi-informasi yang tidak berkaitan dengan teknis. Nah, kalau misalkan ada yang nanyain kapan testnetnya, ini saya pengen jawab dulu biar nanti langsung beres untuk orang yang pengen tahu. Private testnet menjelang akhir tahun ini kalau tidak ada delay, public testnet itu menjelang awal tahun depan, dan mainnet itu sekitar 6 bulanan setelahnya itu. Jadi kalian bisa ngelihat 2024 untuk publik secara umum. Nah, kalau misalkan ada yang nanya beli tokennya di mana Min Monad karena dipantau Rebel Rupiah saya pengen ikutan. Sekali lagi disclaimer, nih bukan penasihat keuangan, bukan sarana investasi apapun, dan yang perlu kalian tahu belum ada token, belum ada koin, belum ada informasi tentang itu sama sekali. Jadi belum ada bisa investasi dimanapun. Terus kalau misalkan kalian pengen informasi biar nanti nggak ketinggalan soal testnet, ketinggalan soal launching tokennya, kalian gabung ke Discord. Itu server yang paling utama dimana kalian bisa partisipasi di situ, dapetin reputasi sosial kalian biar dinotis sama tim, dinotis sama mod, dinotis sama komunitas lebih lanjut, dan nanti kalian bisa dapat akses ke Telegram yang privat. Grup Telegramnya privat banget, cuma ada 999 orang. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung aja gabung ke Discord server. Terus kalau pengen ke Telegram yang Indonesianya ada Telegramnya Indonats. Nanti kita kasih semua linknya itu di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi itu udah disclaimer, udah. Terus informasi dasar yang kemungkinan besar banyak orang tanyain, FAQ ya, frequently asked questions, sudah saya beresin. Yang sekarang kita bakal bahas adalah mendalami Monad untuk orang yang sudah tertarik dan pengen tahu alasan kenapa Rebel Rupiah sangat memantau ini sebagai salah satu ekosistem utama yang kami pikir bakal memegang peran penting untuk bull market ke depan. Alasannya sebenarnya yang hari ini kita bakal bahas itu jauh-jauh teknis, mendalami banget. Dan kalau misalkan kalian pengen yang simpelnya, itu bisa lihat di playlist. Kalau kalian ke channel kami, ada bisa ketik keyword sih Monad untuk video, tapi kalau pengen gampangnya langsung ke bagian playlist. Ini semua ekosistem udah kami bikin playlist, kecuali yang belum. Nanti kita masih nambah-nambahin playlist barunya. Untuk playlist Monad sudah ada di sini. Jadi untuk yang pengen dapetin sedikit background tentang timnya, tentang kenapa itu lahir, apa alasannya kita butuh Monad, blockchain layer 1 baru, semua udah dijawab di sana. 4 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, sama 2 bulan yang lalu. Ini 3 kalau misalkan kalian udah nonton ya secara simpelnya udah dapet. Udah nggak perlu lagi yang namanya kayak terlalu memusingkan alasan kenapa RR tuh bullish. Nah, video hari ini itu lebih dalam lagi, bener-bener teknis. Jadi kalau misalkan kita ngomongin sesuai sama judul ya, diomongin solusi skalabilitas EVM terbaik. Kalau ngomongin EVM tuh istilahnya dia kayak singkatan Ethereum Virtual Machine. Dan kalau kita pengen membayangkan virtual machine itu apa, itu ya kayak mesin virtual. Kalau kita ngeliat komputer itu kan hardware, kita bisa ngeliat PC-nya itu bentuk yang fisik. Dan kalau VM ini bentuk virtualnya, seolah-olah ada komponen-komponen hardware itu secara virtual. Dan kayak namanya, virtual machine ini untuk menjalankan sistem komputer. Jadi bisa untuk aplikasi, untuk program, untuk operating system atau OS, dan lain-lain. Nah, kalau EVM itu ya mesin virtualnya Ethereum. Itu yang dipakai Ethereum saat ini, dan itu yang dipakai banyak blockchain-blockchain yang kompatibel dengan EVM. Nah, cuman karena awalnya Ethereum itu dirancang sesimpel mungkin, jadi dia ada batasan-batasan yang bikin dia jadi salah satunya lambat, terus kedua itu mahal. Makanya sekarang jadi ada L2, rollups, dan segala macam. Kalau udah sering nonton di video Rebel Rupiah pasti udah familiar dengan istilah-istilah ini dan familiar dengan konsep blockchain yang ada saat ini. Nah, kalau misalkan kita lanjut, banyak riset baru itu sebenarnya menunjukkan performa EVM itu bisa ditingkatkan. Sedangkan blockchain-blockchain baru yang biasanya cuma ngefork atau kopas Ethereum itu biasanya nggak melakukan ini. Mereka benar-benar cuma kopas, agak diubah dikit. Mereka cuma ngefork terus diubah dikit parameternya. Tapi nggak bener-bener kayak ngebongkar mesin, ngelihat masalahnya ada di mana terus diselesain. Dan itu yang dilakukan Monad. Jadi seolah-olah kayak kita buka cup mesin mobil
mobil gitu kan. Terus kita bener-bener cari masalahnya ada di mana, bukan cuman kayak bikin yang duplikatnya atau cloningannya terus diubah doang. Nah, kalau misalkan kalian tahu, sebenarnya Monad itu bukan melakukan hal yang sampai dikritik banget sama komunitas developers Ethereum yang OG. Kenapa? Karena mereka pun setuju. Itulah kenapa Monad disambut hangat di komunitas Ethereum dan disambut hangat di komunitas Solana. Dan ini merupakan satu alasan pertama kenapa kami sangat bullish dengan Monad, yaitu orang-orang yang ada di komunitas EVM dan developersnya yang OG itu memang pada setuju itu perlu ditingkatkan dan performanya bisa dibikin lebih cepat lagi. Dan ini salah satu contohnya dari Paradigm, yaitu Georgios Konstantopoulos. Dia udah paling rajin banget untuk riset dari segi teknis EVM dan dia kontributor yang lumayan ternama dan sangat di-respect juga di komunitasnya. Dan dia bilang EVM tuh kayak CPU yang bisa diverifikasi, ya ngomongin soal blockchain kan, verifikasi. Dan kalau di hari-hari awalnya tuh dia tidak ada hyper trading, dia nggak ada execution yang pipeline, terus dia nggak ada caching atau prefetch dan lain-lain, itu istilah teknis semua komputer. Kalau kita mikir EVM sekarang baru menyentuh permukaannya aja, dia bilang calling out gitu, saya manggil nih semua orang-orang yang bisa membuat EVM jadi performanya lebih mantap, lebih tinggi, lebih cepat. Makanya orang-orang jadi langsung pada komentar di sini nyebutin soal Monad, karena Monad yang melakukan itu. Karena EVM yang tadinya di awal dibikin sangat simple, berusaha untuk dibikin sangat performanya bagus biar sampai bisa secepat dan semurah kayak Solana. Nah, salah satu cara yang dia lakukan itu adalah dengan eksekusi paralel kayak yang dilakukan si Solana. Intinya itu ya memproses banyak hal dalam satu waktu. Analogi di video sebelumnya yang saya sebutin di saya agak lupa yang 2 bulan lalu atau yang 3 bulan lalu. Pokoknya di video-video itu ada analoginya. Dan hari ini kita juga bakal kasih analogi-analogi baru untuk memudahkan yang pengen deep dive sisi teknologinya Monad. Nah, yang pertama kami kasih tahu tuh restoran, ya paralel. Pokoknya ada banyak koki mengerjakan berbagai hal di saat yang bersamaan. Jadi nggak harus satu koki doang ribet mengerjakan semuanya. Nggak harus satu koki masak nasi, motongin daging, nyiapin sayur segala macam. Ada tugasnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing, semua berjalan secara paralel. Terus analogi kedua itu ya kayak kasir. Kalau misalkan kalian ke satu tempat yang kasirnya cuma ada satu, antreannya jadi panjang banget gitu kan, karena nungguinnya cuma satu doang. Tapi kalau kasirnya ada banyak, jadi kerja secara paralel bersamaan. Yang satu lagi belanjaannya dibayar, yang satu lagi belanjaannya lagi di scan segala macam, itu secara paralel. Analogi yang ketiga yang kita kasih waktu itu ya lari maraton. Daripada kita estafet nungguin temen gitu kan. Kalau estafet kan nungguin dulu dikasih itu batonnya terus baru kita bisa lanjut. Kalau rally maraton ya semua secara paralel udah langsung mulai lari aja balapan sampai akhir. Jadi itu analoginya secara simpel untuk eksekusi paralel yang dilakukan. Kalau di Solana kenapa bisa eksekusi paralel dan di Ethereum, di EVM sejauh ini belum bisa paralel? Karena di Solana itu pakai access list. Access list ini bisa tahu transaksi yang independen itu yang mana aja, yang nggak saling berkaitan dan saling konflik. Karena kan nggak bisa paralel kalau berkaitan. Kayak misalkan kalau satu orang mau bikin nasi goreng tapi nasinya belum matang, belum jadi, kan jadi harus nunggu-nunggu. Nah ini konflik tuh bukan. Jadi nggak bisa dia paralel. Nah di Solana ada access listnya, ketahuan. Oh yang ini membutuhkan transaksi sebelumnya untuk selesai dulu. Kalau yang ini nggak perlu, bisa langsung jalan duluan. Di Ethereum punya sebenarnya access list tapi nggak dipakai karena yaitu kurang diperlukan, makanya jarang dipakai. Dan di Monad itu nggak punya informasi sebanyak yang kayak di Solana itu kasusnya juga. Jadi caranya nanti Monad melakukan eksekusi paralel tuh beda lagi ceritanya. Nanti kita bakal deep dive. Nah skenarionya kalau misalkan ada konflik ya jadinya akhirnya dieksekusi secara berurutan, secara sequential istilahnya. Jadi kebalikannya dari paralel, ngurut dulu satu selesai baru berikutnya, satu selesai baru berikutnya. Itu skenario terburuk kalau semua transaksi itu ada konflik. Tapi waktunya itu nggak terbuang, nggak masalah, karena pas eksekusi ulang yang perlu cuman ya komputernya jalan lagi aja, paling listrik bukan waktu. Dan eksekusi ulang ini udah terjamin sukses karena transaksi lainnya udah beres, yang tadi paralel yang tidak ada masalah. Jadi intinya kalau kita tahu di komputer tuh ada banyak multi core ya. Kalau sekarang komputer udah nggak ada lagi yang namanya cuma satu core doang. Intinya kayak di Monad itu ada satu core yang khusus untuk transaksi sequential yang berurutan, yang satu selesai nunggu dulu, satu selesai nunggu dulu. Tapi ada core-core lainnya yang sisanya semua itu untuk kerjaan paralel. Jadi gitu. Jadi skenario terbaik jalan terus paralel. Kalau ada konflik ada satu core yang khusus untuk sequential, kalau enggak ya paralel. Jadi kayak secara bersamaan tuh mereka benar-benar efisien banget. Dan untuk yang konflik itu sebenarnya kalau ngomongin bukan nyentuh kontrak yang sama tapi nyentuh soal storage atau data penyimpanan yang sama, itu analoginya ya kalian bisa mikirin kayak Netflix lah, eksekusi paralel ya. Kalau misalkan
misalkan kita ngelihat di sini nih, ini bahkan sampai dari Arbitrum, terus dari yang tadinya researcher di Delphi, pokoknya ini komunitas Ethereum semua pada setuju bahwa EVM tuh bisa dibikin paralel lebih baik. Dan kalau misalkan kalian mau bayangin analogi Netflix, kita lanjutin. TV dulu itu kan kayak ada channel-channelnya ya. Kalian buka channel A, itu ya udah acaranya apa yang sedang diputar di situ ya kalian harus nunggu acaranya itu selesai sebelum bisa nonton acara berikutnya. Makanya kadang udah ada jadwal-jadwalnya kayak Doraemon minggu pagi jam berapa gitu kan. Terus Naruto minggu pagi jam berapa. Udah ada urutannya channelnya. Kalian nggak bisa tuh kayak yang namanya langsung skip ke berikutnya karena channel itu sudah ada program agendanya. Beda kayak di Netflix. Kalau kayak di Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO, apa aja dah streaming platform yang udah modern sekarang, kalian mau kapan pun nonton bisa. Abis nonton Doraemon 15 menit pertama bosen, langsung ganti ke apa drama Korea atau apa gitu. Jadi analoginya eksekusi paralel tuh kayak gitu, kayak tempat streaming platform. Kapanpun orang mau akses apapun itu bisa, dan dia nggak harus nunggu kayak channel TV zaman dulu. Kayak ya zaman sekarang masih ada sih channel TV, maksud saya dia kayak nungguin program selesai, kadang ada iklan nggak bisa di skip kayak gitu. Jadi itu untuk memudahkan pemahaman kalian aja sih kalau pengen tahu eksekusi paralel tuh kenapa kerennya. Dan ini bukan istilah baru ya guys di blockchain, bukan, ini sudah ada di computer science secara umum. Kalau eksekusi paralel tuh bahasanya kayak simpelnya aja. Kalau bahasa kerennya di dunia komputer tuh ya optimistic concurrency control atau OCC. Terus kalau satu lagi itu namanya software transactional memory atau ST. Jadi oke, canggih. Terus sekarang kita lanjut. Eksekusi paralel tuh sebenarnya bukan cuma satu-satunya yang Monad lakukan yang bisa meningkatkan performa EVM. Jadi kayak SVM atau yang kayak Solana punya. Dan kalau semudah itu ya Ethereum udah pasti sekarang udah eksekusi paralel dah. Karena bukan cuma itu doang, makanya sulit. Kemarin ada orang yang bertanya, Kipit nih nanya, dia ada di Discord server juga kemarin sempat ngobrol. Dia nanya, penasaran nih gimana kalau Ethereum mainnet itu para developer intinya pengen bikin EVM jadi paralel. Nah dijawab nih sama Denkrat, salah satu researcher yang paling utama juga di Ethereum Foundation yang namanya dipakai untuk update Ethereum berikutnya nih, Deng Sharding. Dan dia bilang katanya EVM itu bahkan bisa kok dibikin performanya tuh lebih cepat 100% bahkan tanpa pakai paralel. Karena masalahnya apa? Data availability sama management state. Jadi ini yang bisa kita bahas berikutnya, yaitu eksekusi paralel mau secepat apapun kalau management state sama datanya itu kurang cocok, kurang sesuai, dia performanya jadi lambat. Dan Zen Lama yang salah satu developer relationnya di Monad itu juga setuju. Dia bilang memang yang jadi bottleneck itu bukan cuma eksekusi paralel doang, harus dibikin manajemen storage datanya itu juga sesuai. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut deh pokoknya. Istilahnya itu kalau di dunia komputer tradisional tuh Amdahl's Law. Dan ini hukum Amdahl's itu di dunia arsitektur komputer tuh artinya formula yang ada gambar di sini, formula tentang latensi jaringan, kayak seberapa delay jaringan itu untuk bisa melakukan transaksi secara paralel. Mudahnya gimana Min? Oke, simpelnya kayak gini. Kalau ada program butuh 20 jam untuk diselesaikan dalam satu thread, tapi 1 jamnya itu nggak bisa dibuat paralel. Kayak yang tadi udah kita bahas dah. Yang lainnya bisa paralel, tapi ada konflik satu yang tidak bisa paralel. Artinya waktu eksekusi dari 20 jam itu cuma sisa 19 jam doang yang bisa dibikin cepat. Karena yang 1 jamnya sequential. Jadi mau secepat apapun juga, mau dikasih multi-thread, multi-core, tetap prosesnya itu nggak bisa beres kurang dari 1 jam. Karena yang 19 jam bisa dipercepat, anggaplah bisa jadi 1 detik atau berapa menit. Yang 1 jamnya tetap 1 jam karena dia sequential berurutan. Jadi ini Amdahl's Law. Makanya dibilang dampak eksekusi paralel tuh jauh lebih dalam. Lebih dalam dari sekadar cuman eksekusi doang. Jadi dampaknya tuh sampai ke konsensus. Dampaknya sampai ke database. Nanti kita bahas juga nih konsensus sama database. Karena perlu ada jadwal, aturan waktu biar semua kerjaan paralelnya itu berjalan mulus dan nggak bentrok. Dan kalau misalkan kalian pakai analogi restoran ya, anggap aja koki dapurnya itu ada banyak dan mereka pada jago masak semua, saling kerjasama dengan baik. Cuman kalau masih harus nungguin suppliernya belum datang, ya gimana mau masak, gimana mau proses dagingnya, gimana mau dibersihin sayurnya, karena nungguin suppliernya. Nah itu dia, akses data management state-nya juga harus disesuaikan. Mau koki dan restoran seefektif apapun, kalau supplier telat mereka nggak ada yang bisa dimasak dan diproses. Nah apapun yang dibutuhin sama eksekusi paralel, entah itu data, status, akses penyimpanan, semua itu harus terjadi secara paralel juga. Makanya jadi nggak semudah copy fork
kopas fork. Makanya ini dia yang bikin Monad tuh bullish dan kami memantau sangat dekat sekali karena dia beda dari blockchain layer 1 baru yang cuman compatible EVM, bahkan yang kayak SEI yang kemarin saya baru lihat pengumumannya itu parallel EVM itu cuman kopas doang dari Geth. Jadi itu fork Ethereum yang sudah dipakai secara umum saat ini di Ethereum mainnet. Jadi uniknya Monad bener-bener dia itu bukan cuman kompatibel doang, dia bener-bener dibongkar kap mesinnya terus dirakit ulang dari awal, kayak seolah-olah Lego udah jadi, bukan cuman dicopot atasnya terus diganti ke bawah, tapi semuanya dibongkar dari awal dirakit lagi biar lebih bagus, lebih efisien. Inilah kenapa di Solana pun bukan cuman eksekusi paralel yang bikin dia cepat sama murah, ada 8 inovasi loh. Mungkin yang kalian tahu tuh cuman nama-nama tertentu kayak pipelining gitu kan, kayak proof of history, tapi ada inovasi lain, Tower PFT, Turbine, Gulfstream, Sea Level, Cloudbreak, terus sama Archivers. Ini semua itu pada ada hubungannya. Jadi nggak bisa semata-mata hanya paralel dibikin eksekusi langsung blockchainnya cepat canggih, enggak. Dampaknya banyak. Itulah kenapa layer 2 tradisional pun bakal mengalami masalahnya nanti kita lihat nih pas bull run, pas aktivitas on-chain luar biasa meningkat. Karena L2 itu bisa aja cepet, tapi kalau data yang diminta dari mainnet Ethereum-nya lambat, lapisan dasarnya nih, itu kurang cepet. Akhirnya jadi kayak bottleneck, jadi kayak hambatan. Seolah-olah kayak kalian tuh mengendarai supercar, mau pakai Lamborghini, mau pakai apa, kalau di Jakarta lagi macet, ya kena macet juga. Nggak bisa ngebut kan? Nggak bisa kalian mau kecepatan berapa ratus kilometer per jam gitu, nggak bisa kalau lagi macet. Itu istilahnya analoginya untuk memudahkan pemahaman. Jadi layer 2-nya bisa cepat, kalau data minta dari Ethereum mainnetnya nggak cepat, ya sama aja. Makanya ada eksperimen baru dengan Eclipse. Ini yang kita bahas nih di video modular. Kalau misalkan pengen nonton bisa sekali lagi keywordnya modular, tapi kalau langsung ke playlist sudah kami bikinin khusus untuk ekosistem modular, ada di sini. Yang mana ya? Nah ini dia, blockchain modular versus integrated, siapa lebih unggul. Di sini ada yang logonya item ini, yang di bawah kiri kami sebutin tuh Eclipse. Makanya ada eksperimen, dia jadi layer 2 di Ethereum tapi beda dari Arbitrum sama Optimism sama yang biasa-biasa lainnya tradisional. Dia itu eksekusinya paralel, pakai sistemnya kayak Solana SVM, terus dia pakai DA atau lapisan data yang bandwidth-nya tuh tinggi. Pakai siapa? Celestia. Nggak pakai Ethereum mainnet yang saat ini masih nungguin update dan sharding masih belum jadi. Dan ya kalau pengen nonton lebih lanjut silahkan nonton aja videonya di situ. Ini jadi nyambung sama playlist Monad tadi karena videonya emang ngomongin soal arsitektur blockchain, bedanya modular sama integrated. Banyak banget yang belum saya sebutin sih di episode itu tentang menambahkan layer-layer, roll ups, modular dan segala macamnya. Salah satunya tuh ya nambah beban sinkronisasi jadi lebih sulit. Terus delay komunikasi karena kepecah-pecah lapisannya. Terus ada kurangnya keamanan mungkin karena ada asumsi-asumsi yang roll up ini lebih aman, yang roll up itu dia cuman multisig doang, kayak istilahnya blast layer 2 baru yang kemarin kita bahas di live stream itu. Jadi memang solusi yang cocok untuk Ethereum saat ini yang udah terlalu besar, udah terlalu sulit untuk dibongkar dan dirakit lagi. Bayangin ada miliaran duit orang kan jadi taruhannya di situ. Makanya untuk ngubah keseluruhan arsitektur dan koordinasi dengan komunitas yang global, yang desentral jadi sulit. Ya itu dia, lumayan ada beberapa contoh yang belum kita bahas trade-off-nya yang dikorbankan dari ekosistem modular. Jadi kita mungkin bisa bahas lagi di lain waktu. Silahkan komen kalau misalkan pengen kita update tentang ekosistem modular. Sekarang kita fokus Monad dulu. Kita mau lanjutin nih soal dampak dari eksekusi paralelnya. Dan cuman kalau misalkan ngomongin soal modular dan rollups, memang Monad tuh tidak anti. Bukannya dia melawan dan tidak percaya dengan rollups atau layer 2, cuman masalah timing aja. Dengan timing saat ini belum ada solusi modular yang optimal yang bisa menawarkan hal-hal yang ingin Monad tawarkan ke para pengguna. Kalau suatu hari nanti berubah, Monad bakal evaluasi ulang. Mereka bukan tipe yang fanatik timnya. Panutannya itu mereka pengen kasih paket lengkap ke developers, fokus dah bikin aplikasi, pengen ngelakuin apapun gak ada batasan karena itu lambat atau mahal. Jadi yang meningkatkan skalabilitas bukan developer aplikasi, Monadnya aja udah yang ngajarin. Sedangkan kalau kayak di modular kan orang pengen bikin app chain atau segala macem gitu, pengen bikin roll up khusus aplikasi mereka, device segala macem jadi layer 2 sendiri, akhirnya mikirin scalability, mikirin cara mempertahankan blockchain biar aman segala macam. Harusnya fokus di aplikasi aja, jadi bisa membawa orang baru masuk ke Web3, masuk ke crypto, masuk ke blockchain. Adopsinya jadi meningkat. Itu sih panutannya Monad. Kalau modular bisa, udah pasti lewat di jalan modular. Karena belum bisa, yang sejauh ini berhasil ya Solana dari sisi integrated. Akhirnya Monad cobain deh untuk EVM, kita bikin integrated. Kalau suatu hari nanti fleksibel, ya semua fleksibel sih, karena udah dibahas di Vitalik, di blognya Vitalik judulnya Endgame. Akhirnya juga Endgame
ngeklaimnya mau yang itu Ethereum, mau yang itu kayak Solana, kita mengarah ke satu titik yang sama. Cuman pendekatan di awal aja beda. Awalnya kita modular kalau di Ethereum, kalau misalkan di Solana sama di Monad kita integrated, cuman tinggal nambahin langkah-langkah yang ini aja untuk dilakukan. Akhirnya kita tujuannya sama, jalannya beda, tujuannya sama, gitu intinya. Oke, kita lanjut. Kalau ngomongin soal aplikasi, singkat aja nih, tim inti itu keahliannya trading di Monad. Mereka tuh ahli bikin sistem high frequency trading, ya, trading dengan frekuensi cepat. Nanti kita bisa kasihin videonya untuk menjelaskan high frequency trading itu kayak gimana. Jadi mereka pengen kerja tapi dekat sama tim-tim yang bikin aplikasi di Monad. Istilahnya kayak Microsoft Office sama Microsoft Windows. Itu yang satu bikin sistem, yang satu bikin aplikasi. Mereka kolaborasinya tuh deket banget. Makanya membantu banyak solusi-solusi baru karena saling mendukung. Sedangkan banyak ekosistem blockchain tuh kalau developer inti core dev ya mikirnya blockchain doang, developer aplikasi mikir aplikasi doang, dan mereka jarang berkomunikasi. Jadi itu hal satu lagi yang bikin kami bullish dengan Monad. Selain aplikasi unik ada di Monad yang cuma bisa di Monad karena itu yang cepat dan itu yang murah, tapi mereka juga ngobrol sama tim-tim yang pengen aplikasinya udah ada di Ethereum karena kompatibel nih. Untuk masuk ke Monad tuh juga bisa. Lagi mikirin sama bridge atau jembatan-jembatan yang bisa langsung terintegrasi sama Ethereum dan sangat aman. Dan kalau misalkan kita lanjut nih ngomongin soal eksperimen Monad ya dengan EVM, waktu mereka nge-replay seluruh history Ethereum sejak kelahirannya, itu memang nggak ada isu untuk bikin dApps yang sudah ada di sana 100% kompatibel masuk ke Monad tanpa perubahan kode apapun. Jadi orang kalau pengen building di Monad saat ini, langsung aja bikin di testnet Goerli. Nanti pas Monad sudah launching testnet, launching mainnet, tinggal deploy balik ke Monad, udah jalan 100% nggak ada masalah. Dan sejarahnya eksperimen mereka dari pas pertama Ethereum lahir itu variasinya banyak banget. Kalau pas awal-awal transfer sederhana doang nih, di Ethereum belum ada aplikasi DeFi dan lain-lain, itu pakai sistem kayak Monad bisa 50.000 transaksi per detik pakai satu core doang. Gila kan? Cuman ya kalkulasinya memang rada aneh sih, karena blok Ethereum kan kecil, sedangkan blok Monad tuh kan banyak. Blok Monad tuh tiap satu detik ada 10.000 transaksi, jadi satu blok isinya 10.000 transaksi. Memang kurang adil sih kalau dibandingin, cuman ya intinya ngasih tahu EVM tuh bisa diimprove dari nol, bukan cuman ngekopas atau hasil forknya aja. Nanti kedepannya tim Monad bakal kasih itu benchmark sama hasil testing resminya, dan ya seperti yang saya bilang di awal, testnet privat akhir tahun ini kalau nggak ada delay, dan testnet publik tahun depan. Nanti kalian bisa cobain sendiri seberapa kerennya itu. Saya nambahin Twitter dikit aja untuk orang-orang dari komunitas Ethereum yang semua sangat welcoming, sangat menyambut eksperimen dari Monad. Itulah kenapa bullish juga. Jadi nggak ada haters dari Ethereum, nggak ada haters dari Solana, dua ekosistem yang udah sukses dan dua ekosistem yang mengakui kalau yang Monad lakukan tuh beda dari ekosistem layer 1 blockchain lainnya yang sudah ada saat ini. Dia setuju nih, katanya nanti palingan Ethereum mainnet di layer 1 tuh bakal bikin EVM paralel juga. Dan ya ada beberapa yang kurang setuju karena Ethereum-nya udah terlalu besar, udah terlalu sulit untuk mengubah pikiran, sama kayak Bitcoiners yang maksimalis. Tapi ya kita lihat nanti ke depannya gimana. Yang berikutnya adalah David Forbes, juga sama dari komunitas Ethereum. Kemarin pas habis ngedengerin presentasinya Kioni, foundernya Monad, itu kemarin presentasi di DevConnect di Istanbul. Dan dia nyesel nih karena kemarin sempat ditawarin untuk investasi, jadi angel investor kayak Kobe, Hasu, dan lain-lain tuh yang pada udah investasi. Tapi dia turn down. Karena apa turn downnya? Ini mah cuma layer 1 biasa lagi, blockchain L1 baru nggak jelas. Nyesel ya setelah ngeliat presentasinya di DevConnect. Katanya, wah mereka ternyata ngelakuin hal-hal yang jauh dari yang orang-orang bayangkan dan pahamin. Dan gak ada saingannya karena gak ada yang melakukan hal seperti yang Monad lakukan. Bener-bener nge-custom, bongkar dari nol, bikin EVM tuh bisa lebih performanya bagus. Wah keren sih. Jadi kita ngeliat itu banyak banget alasan-alasan green flag ya istilahnya yang bikin bullish dengan ekosistem Monad dan perlu kita pantau untuk bullrun ke depannya. Oke, sekarang kita ngomongin soal implementasi klien Ethereum, gimana klien EVM, gimana caranya bisa performanya bagus di Monad. Nah, background mereka itu high frequency trading. Kalau misalkan kalian pengen ngeliat di video ini, trading dengan frekuensi yang tinggi banget itu sangat-sangat lebih cepat dibandingin manusia. Kalau misalkan kalian tahu di Wall Street itu sekarang bukan manusia lagi yang trading, itu yang trading udah bot, maksudnya bukan bot tapi komputer. Dan komputer ini sistem-sistem perdagangan tinggi itu dalam 1 detik aja udah jutaan transaksi langsung beli jual kayak cepet banget. Dan itu keahlian mereka. Mereka backgroundnya dari jump trading, bikin sistem high frequency trading. Dan mereka implementasi software klien EVM ini pakai bahasa C++ sama pakai bahasa Rust. Dan alasannya kenapa pakai bahasa pemrograman ini, karena mereka udah lihat semua ekosistem tidak ada yang mampu menangani apa yang Monad tuh pengen tawarkan ke pengguna.
Bahkan sudah mereka ngelihat ekosistem modular, mereka udah ngelihat Celestia juga. Background mereka ini tahu dari latensi rendah dan butuh blockchain yang datanya tuh intensif banget. Itu belum ada saat ini. Makanya akhirnya ya udah bikin sendiri dah, custom sendiri EVM dari awal. Dan sebagai perusahaan high frequency trading, software performa tinggi yang mereka lihat memang pakainya C++. Makanya nanti orang nanya kenapa C++, kenapa Rust? Alasannya karena itu. Karena di high frequency trading, software yang cepat performanya tinggi itu ya C++. Rust itu juga udah mulai ngikut, cuman belum umum di industri keuangan katanya. Dan nggak ada bahasa lainnya, bahasa Go itu katanya aplikasi memorinya tuh sampah dan rada quirky katanya. Kalau Python itu bukan bahasa pemrograman yang cepat. Jadi C++ itu memang udah keahliannya tim Monad dari background high frequency trading, dan tim Monad tuh sangat menguasai ini. Jadi implementasi Monad nanti pakai C++ sama Rust. Kalau misalkan kalian nanya di Ethereum belum ada, ya gimana dong, ini merupakan hal baru. Udah ada namanya Silkworm, itu implementasi EVM pakai bahasa pemrograman C++. Terus ada RETH atau Reth, nggak tahu gimana bacanya, itu implementasi EVM dalam bahasa Rust. Dan ini yang bikin Paradigm, visi yang paling terkenal yang kemarin ngedukung Blast dan cukup kontroversial juga. Jadi nggak ada masalah implementasi klien EVM pakai bahasa pemrograman C++ dan Rust. Mereka juga udah ngobrol sama timnya Rust Ethereum yang dari Paradigm kemarin pas Div Connect, dan tesis mereka valid. Mereka pada setuju tuh developer di Ethereum udah terverifikasi tesisnya bener. Kecepatan tuh bukan cuma dari eksekusi paralel doang, tapi seberapa cepat bottleneck itu bisa diselesaikan. Dan bottlenecknya itu ya data. Kalau EVM yang paralel nggak dikasih data secepat mungkin, ya kita nggak bisa dapat kecepatan yang maksimal. Ibaratnya analogi yang tadi udah saya sebutin, supercar nih, mobilnya Lambo, udah cepet banget gitu kan, Aventador apalah, atau Bugatti segala macem, percuma kalau macet. Kalau jalannya macet atau kalau kena lampu merah, ya udah diem doang juga nunggu, nggak bisa beratus-ratus kilometer per jam. Jadi kalau orang dari komunitas Solana mungkin lagi nonton video ini pengen belajar lebih lanjut tentang Monad, jadi istilah mudahnya saya bisa bilang ini kayak fire dancer-nya EVM. Yang pada ngikutin Solana pasti udah ngerti fire dancer itu apa. Oke, sekarang kalian udah paham dari sisi eksekusi. Nah, blockchain itu ada satu hal penting namanya konsensus. Yang berikutnya kita bakal bahas, dan mungkin kita bakal bahas secara lebih singkat lagi karena biar durasi videonya nggak kepanjangan dan kalian tetap bisa paham intinya itu apa. Konsensus itu artinya semua node partisipan di seluruh dunia yang menjalankan blockchain itu harus sepakat kalau data, status, informasi, saldo, semua blockchain itu sangat valid dan penting karena ini mengamankan duit kita. Gimana kalau misalkan satu orang setuju saldo kita cuma 500.000 padahal punya 1 juta, nggak bermasalah. Konsensus itu juga mencegah aktor-aktor yang jahat dan hacker yang pengen meretas, yang mau eksploitasi. Jadi menariknya di Monad ada konsep namanya asynchronous execution. Ini dipisah, eksekusi sama konsensus. Gimana konsepnya? Kalau misalkan kalian ngeliat di presentasi ini presentasi yang dipakai Kioni waktu di Dev Connect. Jadi yang bikin orang tadi nyesel nggak investasi angel. Ini mau memisahkan kalau misalkan di blockchain tradisional tuh kan transaksi dieksekusi dulu. Kalau udah dieksekusi, nanti hasilnya baru sepakat, oh ya bener ini saldonya bla bla bla. Eksekusi lagi, sepakat, oh ya bener bla bla bla. Eksekusi, sepakat, eksekusi, sepakat. Jadi kayak lama gitu loh, eksekusi sama konsensusnya itu berurutan nunggu. Kalau di Monad itu sinkronisasinya terpisah. Jadi selama eksekusi itu berjalan, sudah mulai bisa konsensus untuk transaksi berikutnya. Konsensusnya udah mulai sepakat berikutnya itu seperti apa, eksekusinya jalan secara paralel. Akhirnya dalam satu blok itu eksekusi sama konsensus udah langsung jalan. Waktunya jadi nggak rebutan. Dan blockchain tradisional tadinya harus lama banget, nggak pakai sistem pipelining. Di sini pakai sistem pipelining. Nah, kalau ada yang pengen paham pipelining, langsung buka docs.monad.xyz. Ini dokumen resminya tentang Monad untuk bagian Monad for Users. Ini yang cukup mudah dipahamin. Kalau yang lainnya untuk developer, di sini kalian ada analogi gampangnya untuk memahami ini. Pipelining itu apa? Pipelining itu istilahnya kalau kita lagi nyuci nih. Daripada kita masukin ke mesin cuci, nunggu selesai terus kita baru masukin ke dryer untuk dikeringin, terus kita nunggu, terus baru kita lipat, terus baru kita masukin ke lemari, itu kan kayak lama banget. Itu istilah untuk blockchain yang tradisional, sequential, satu persatu. Kalau udah selesai semua, baru mulai nyuci yang berikutnya, Kalau di Monad, enggak, pipelining bareng.
Kalau yang cucian pertama udah selesai, pas cucian pertama dimasukin ke dryer untuk dikeringin, dia mulai masukin cucian baru lagi. Dan kalau pas cucian yang udah kering tadi mulai dilipat, cucian yang udah selesai langsung dimasukin ke tempat pengeringan. Dan pas udah masuk batch kedua untuk dikeringkan, batch ketiga mulai masuk lagi ke cucian. Ya ini kalau misalkan kalian lihat di tempat-tempat laundry itu pasti pakai pipelining kayak gini, itu konsepnya. Jadi analogi untuk memudahkan kalian, eksekusi sama konsensus dipisah, jalan barengan. Itu kalau ngomongin eksekusi. Jadi semua pipelining ini ada di seluruh monad. Eksekusi ada pipelining, eksekusi sama konsensus ada pipelining, konsensusnya sendiri ada pipelining, dan akses untuk data juga nanti ada pipeliningnya. Semua pokoknya pipelining paralel. Itulah intinya dari monad kalau pengen TLDR-nya. Nah sekarang kita lanjut khusus untuk konsensus. Cara konsensus sama transaksinya disusun tuh urutannya mereka pakai lelang gas atau gas auction. Sama aja kayak di Bitcoin sama Ethereum, yang pengen bayar lebih mahal bisa diutamakan. Yang paling mahal tuh nanti dari fungsi kriptografi, akses data, membaca storage dari disk. Monad tuh mulai konsensusnya dia dengan hot stuff. Kita bakal lihat lanjut ke presentasi berikutnya. Oh ya BTW ini memes dari Indonuts, ini keren ya, masuk ke presentasi Kioni di DevConnect di Istanbul kemarin. Oke, untuk konsensus ini pipelining juga, semua ada bagiannya masing-masing. Dia pakai konsensus hot stuff, pakai 2 fase tapi. Jadi bukan cuman meniru hot stuff, tapi hot stuffnya ada di derivatifnya. Dan kalau misalkan kalian lihat, intinya itu eksekusi transaksi di awal. Hot stuff untuk 2 fase ini itu kita beda sama blockchain yang tradisional. Blockchain tradisional tuh semua node harus ngomong sama semua node, akhirnya lambat, kurang efisien karena ribuan node ngomong sama ribuan node, komunikasi kayak ribet lah, kompleks. Kalau di hot stuff itu gampang, dia ada pemimpinnya dan pemimpinnya rotasi, Alice, Bob, Charlie, dan itu dia rotasinya cukup sederhana. Kalau pas lama nih dari pemimpinnya si Alice, dia udah kirim proposal untuk transaksinya, terus semua validator itu tinggal ngecek aja valid apa enggak. Kalau misalkan udah valid, mereka vote yes bener, langsung ke pemimpin berikutnya. Sat gitu kan. Pemimpin berikutnya Bob langsung ngasih proposal. Dia udah ngumpulin hasil dari sebelumnya, dia kasih proposal transaksi berikutnya. Semua validator ngecek seberapa valid. Kalau udah pada setuju, sepakat, mencapai konsensus, yes, langsung lanjut ke pemimpin berikutnya Charlie. Dan kalau udah nyampe ke Charlie, yang berikutnya ini udah jadi checkpoint. Ini udah final, udah selesai. Oke, yang berikutnya ini yang nanti Charlie lanjutin. Kalau ternyata Charlie aktor jahat dan dia ada manipulasi, ya udah balik lagi ke sini, ada checkpointnya. Jadi ada 2 fase doang hot stuff-nya, dan dia bener-bener ini berjalan secara bersamaan. Jadi ini yang ada di balik layar dari diagram yang tadi kita bagikan sebelumnya tentang eksekusi konsensus. Nah ini nih, bukan yang hitam di atas ini konsensus. Nah di setiap blok hitam ini di dalamnya ada yang hot stuff tadi itu. Terus di dalamnya eksekusi ini ada eksekusi yang paralel. Nanti kita kasih ada diagram satu lagi di akhir presentasi ini yang bagus. Dan selain konsensus hot stuff, mereka juga pakai Jolteon. Dan Jolteon ini ada penulisnya, researchernya yang gabung langsung ke dalam tim Monad. Alasan bullish lain, orang-orangnya, developernya benar-benar orang yang pintar banget dan canggih dan sangat kompeten, sangat berpengalaman di bidang mereka. Kalau misalkan kalian nonton itu udah lumayan banyak ya podcast dan wawancara-wawancara dengan timnya. Ini Kioni si founder, ini Zen Lama yang ada di hubungan developer sama engineer. Dan udah banyak banget video yang bagus. Kalau misalkan mau khusus YouTube tentang Monad itu The Pipeline. The Pipeline ini khusus semua podcastnya ada hubungannya dengan Monad, meskipun kadang yang diwawancara orang-orang dari luar Monad. Kayak kemarin ada wawancara sama Mert dari Helios di ekosistem Solana. Nah kalau kita misalkan terakhir aja cuman bahas tentang eksekusi. Eksekusi itu butuh bantuan kan, tadi di awal kita bilang gimana caranya supercar itu nggak terjebak macet. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal database, kebanyakan klien Ethereum tuh pakai database yang LMDB namanya, ada LevelDB, ada RocksDB, dan database semua itu bukan yang dipakai sama Monad, karena Monad tuh ada custom sendiri. Kita balik ke presentasi. Eksekusinya ini, nah ini dia ya, B3, LSTM3, contoh-contohnya ada LMDB, LevelDB, RocksDB. Kalau di Monad dia pakai database sendiri, database-nya namanya MonadDB. Dan ini MonadDB itu sangat mengutamakan I/O, input-output, yang masuk apa, yang keluar apa, data. Itu yang tadi dia ngomongin soal bottleneck yang semua OG developer Ethereum tuh udah pada setuju. Dan asynchronous I/O ini
itu bagian yang sangat penting karena blok itu bisa 8 MB per detik. Dan transaksi yang mau akses data, akses memori, akses disk, kayak nggak bisa rebutan gitu kan. Harusnya nggak nungguin. Kalau istilahnya kayak Koki tadi, jangan sampai nungguin suppliernya itu lambat. Harus bisa mulai transaksi lain secara bersamaan, sementara operasi yang satu belum selesai nggak apa-apa, harus mulai yang berikutnya. Nah, database MonadDB ini custom, soalnya kan blok sama transaksi itu tetap ada urutan serialnya. Kayak mereka itu tetap ada urutan transaksi A, B, C, D, E, itu ya ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Padahal di eksekusinya paralel, bisa aja yang 4 selesai duluan, yang 5 selesai duluan, tapi ada urutannya tetap. Nah gimana tuh? Analoginya kayak guru kalau ngecek tugas anak-anak sekolah, bisa aja ada urutannya, entah itu dari berdasarkan absen lah. Kalau absen kan biasanya huruf, anak yang dari inisialnya A duluan daripada yang B, C, D sampai yang inisialnya Z. Tapi waktu dia ngecek, bisa aja ngecek yang anak inisialnya Z duluan, anak yang inisialnya M, dia cek dulu tugasnya, terus nanti yang di bawahnya baru anak yang inisialnya A. Nah itu eksekusi paralel kan, semua dikerjain tanpa ada urutan, tapi di akhir nanti tetap ada urutan dari sisi absen atau gimana pas mau dibagiin nilainya. Jadi secara teknis algoritmanya kayak gini. Ini terakhir aja nih guys. Monad itu 10.000 transaksi per blok, karena 1 detik bloknya, dan 1 detik bisa 10.000 transaksi per second. Dan transaksinya itu secara paralel berlangsung, yang 1 jalan, yang 2 jalan, yang 3 jalan, 4 jalan, karena banyak eksekutor. Dan eksekutor ini banyak tergantung sama kemampuan hardware. Dilihat dari misalkan jumlah core CPU-nya ada berapa. Dan transaksi ini semua langsung terjadi secara bersamaan. Cuman kalian harus lihat ada tandanya. IO, inputnya di sini, outputnya di sini, saldo awal di sini, saldo terakhir di sini. Kalau misalkan orang transfer, jual beli atau gimana, harus ketahuan transaksinya mana yang berkurang saldonya atau mana yang nambah saldonya. Dan kita lihat input output itu pasti ada yang berhubungan, dan ini yang di awal kita sebutin tuh konflik. Kalau misalkan kita lihat transaksi 1 sama transaksi 3 itu ada hubungannya. Transaksi ketiga yang pertama ini saldonya udah berkurang, udah sekitar 900. Di transaksi pertama dia masih bilang transaksinya 1000. Gimana tuh caranya biar orang nggak pakai duit yang sama untuk belanja 2 kali atau double spend? Nah, nanti misalkan kita lihat yang berikutnya, transaksi pertama kedua itu udah di-committed, tapi yang ketiga karena konflik harus di-schedule, dieksekusi ulang. Yang tadi di awal kita bilang nggak memakan waktu, cuman makan komputasi doang, listrik. Jadi nungguin nih nanti transaksi keempat, karena 4 bergantung sama 3 dan 3 bergantung sama 1. Yang ketiga harus di-schedule ulang, yang keempat jadi pending nungguin. Karena saldo di sini udah berubah, saldo yang di 3-nya jadi harus diubah. Cuman ini udah pasti terjamin sukses. Kenapa? Karena yang sebelumnya udah langsung committed. Makanya jadi nggak ada masalah dengan eksekusi ulang. Dan itu yang dilakukan, algoritmanya tuh bener-bener keren banget dibikin. Eksekusi paralel, hubungannya sama konsensus, hubungannya sama database, input output segala macam tuh sangat dipikirkan banget. Dan ini yang bikin kami bullish dengan Monad. Timnya tuh luar biasa kompeten. Ini CTO-nya James Hunsaker. Kalau misalkan kalian nonton, itu ada di YouTube-nya OX Research. Ini yang paling teknis banget, jadi basis untuk pembahasan video kami hari ini. Jadi intinya kalau misalkan kita mau rekap ya kesimpulannya, terakhir mungkin kalian nanya seberapa mahal transaksi di biaya Monad. Ini kembali ngomongin soal data sama penyebarannya, karena blockchain itu intinya sistem terdistribusi. Distribusi ke seluruh partisipan itu yang paling mahal. Seberapa besar transaksinya, berapa banyak storage yang diminta untuk akses. Kayak orang kalau cuma mau transfer pasti lebih murah daripada orang kalau pengen smart contract yang ribet kayak DeFi, yield farming, minting NFT dan lain-lain. Terus ngirim data gitu kan, antara node dari Singapura ke London ke seluruh dunia, itu semua ada biayanya, biaya bandwidth, terus biaya jaringan. Bayangin aja kayak sekarang kalian nonton video kita di YouTube ini, di YouTube RR, internet ini nih, video YouTube yang kalian tonton, kode sama komputasinya itu jauh lebih banyak daripada kode aktivitas on-chain saat ini, karena hubungannya dengan sistem terdistribusi. Jadi nanti kita lihat berapa banyak biaya transaksi di Monad. Yang jelas dia jauh lebih efisien daripada layer 2 dan rollups. Jadi bisa dibilang dia nggak bakal semahal layer 2 atau rollups. Sedangkan layer 2 rollups saja udah murah banget, dari bawah $1. Jadi pertanyaannya nanti tinggal apakah Monad bakal lebih murah dari Solana atau di kisaran harga yang sama. Oke guys, untuk menutup, kalau misalkan kalian lupa gabung untuk Discord, kalau masih belum sampai akhir video ini, gabung Discord, gabung ke Telegram, Indonauts untuk komunitas Indonesia. Pengen tanya jawab lebih lanjut, silahkan langsung tanya aja di sana. Dan kumpulin reputasi sosial kalian awal sebelum testnet muncul, sebelum tokennya meluncur. Oke guys, semoga videonya bermanfaat untuk yang sangat pengen mendalami, pengen
nerd bareng sama saya untuk mengetahui kenapa Monad tuh bullish dan kenapa RR sangat memantau ekosistem ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe dan tinggalkan video baru dari kami di Republik Rupiah. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Cheers.